Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 24, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dalam tema Jangan Menahan Upah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami selalu meyakini firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman kami, menghidupkan kami sehingga kami selalu terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Maka saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Diberkatilah semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang menonton video ini. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu supaya hamba bisa memperkatakan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dari perikop tentang melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini berbicara tentang pinjam meminjam, gadai dan menggadaikan. Bahkan saudara, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana si peminjam dan yang meminjamkan, si penggadai dan menggadaikan, tentang relasi yang baik yang ternyata diatur juga dalam Alkitab. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada slogan mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, slogan ini adalah slogan penggadaian, di mana penggadaian itu punya fungsi sebagai lembaga non-perbankan yang memberikan pinjaman atau menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang tidak tinggi dan dengan sistem yang sederhana. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang membutuhkan dana bisa menggadaikan barang-barang berharga, misalnya perhiasan emas, tanah, rumah, mobil, dan seterusnya di penggadaian untuk mendapatkan pinjaman atau dana yang dibutuhkan. Bahkan juga ada bank-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat luas, tentu dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku. Tetapi ada juga personal atau pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman
yang kita kenal dengan rentenir kepada orang-orang yang membutuhkan dengan bunga yang sudah disepakati bersama. Nah, tentu itu melalui aturan baik lisan maupun tertulis, tapi juga melalui kesepakatan. Dengan kata lain bahwa itu adalah supaya bisa survive, bisa bertahan hidup. Apalagi mereka yang berkekurangan, mereka yang ada di bawah garis kemakmuran atau orang-orang miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan, pasti akan melakukan hal yang demikian. Nah, saudara yang kekasih, itu semua diatur dalam kitab Ulangan. Sebelum kita membahas teks Alkitab atau konteks pembacaan, maka kita memahami dulu bahwa kitab Ulangan ini bercerita tentang bangsa Israel yang sudah siap menyeberangi sungai Yordan dan mereka akan merebut tanah Kanaan sebagai tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, kepada nenek moyang bagi bangsa Israel. Dan kitab Ulangan ini dikatakan ditulis oleh Musa. Dan Musa dalam kitab Ulangan ini dia menasehati bangsa Israel agar supaya mereka memelihara perjanjian untuk menyembah dan mentaati Tuhan Allah. Sebab dengan demikian mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, tapi juga bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi bangsa yang kuat, bahkan bangsa yang berhasil asalkan mereka setia kepada Tuhan. Namun sebaliknya, jika mereka mengingkari perjanjian dan berpaling kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan berjanji akan mendatangkan kutuk dan hukuman. Mereka akan dikalahkan oleh musuh mereka, dan mereka akan kehilangan tanah, bahkan kehilangan nyawa mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan. Nah, karena itu dalam kitab Ulangan ini Musa menyampaikan hukum-hukum Tuhan untuk kedua kalinya. Karena itu dalam bahasa Inggris kitab Ulangan ini diberi judul Deuteronomy, atau yang berarti hukum yang kedua, berarti pengulangan. Karena hukum-hukum yang pertama itu sudah dituliskan di dalam kitab Keluaran, dan kitab Ulangan ini adalah pengulangan kembali dari semua ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, peraturan dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan kita dalam kitab Ulangan pasal 24 ini, kita dituntun dengan tema jangan menahan upah. Nah, dikatakan bahwa apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain, terutama lagi kepada orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, maka ketika si peminjam ini akan menagih apa yang digadaikan, dia tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dia tetap ada di luar rumah. Nanti si orang yang menggadaikan atau si peminjam ini yang akan membawa barang gadaiannya kepada si penggadai. Kemudian jika dia menggadaikan sesuatu, maka kembalikanlah gadaiannya itu pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat memakai kain yang telah digadaikan itu. Sebab dikatakan bahwa kalau melakukan peraturan ini mengembalikan gadai saat matahari terbenam sebelum malam tiba, maka si penggadai dia tidak akan kena dosa, tidak kena hukuman, tapi akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allah. Kemudian lagi dikatakan jangan memeras pekerja harian orang miskin yang menderita, baik saudara maupun orang asing. Juga haruslah membayar upah sebelum matahari terbenam, sebab orang upahan itu yang bekerja sangat mengharapkan hasil gaji upah dari apa yang mereka sudah kerjakan atau lakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Musa. Dengan kata lain bahwa ini semua mau menyatakan kasih dan kepedulian terhadap orang lain.
Sebab intinya, dahulu orang Israel, mereka adalah budak di Mesir. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka jangan sampai lupa diri, lupa Tuhan, lupa daratan. Sebab mereka bukankah ketika ada di Mesir menjadi budak saat Yusuf telah meninggal, mereka sangat menderita. Mereka disuruh kerja paksa. Sehingga ketika mereka sudah mengalami kesejahteraan di tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh dengan berkat Tuhan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa orang lain. Harus punya kasih, harus punya kepedulian, harus punya kepekaan dengan penderitaan orang lain. Karena mereka sendiri sudah mengalami, bahkan nenek moyang mereka sendiri yang merasakan hal itu. Jadi saudara, hal ini mau menyatakan bahwa hidup ini bagaikan satu mata rantai yang terus berputar, yang selalu dikatakan kalau putaran mata rantai itu tidak selalu ada di atas, tapi kadang ada di bawah. Menikmati kesejahteraan, menikmati kenikmatan, menikmati kebahagiaan, menikmati kegembiraan, bisa tertawa. Tapi ketika rantai ini berputar atau roda ini berputar, terkadang kita ada dalam kesusahan, ada dalam kesedihan, ada dalam kekurangan, ada dalam keterpurukan. Kita bisa menangis dengan situasi, dengan keadaan yang betul-betul membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga kita jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir untuk orang lain. Ada orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang Tuhan hadirkan, berinteraksi dengan kita, bergaul dengan kita. Kita harus bersosialisasi dengan mereka. Sebab disadari bahwa dalam kehidupan di dunia ini, bahwa kita berjumpa dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam tingkatan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dari orang-orang yang ada di lingkungan di sekitar kita yang dijumpakan Tuhan oleh kita. Orang bukan cuma hidup sendiri saudara, tapi ada orang lain. Kita jangan berkata bahwa kita tuh paling susah, masih ada orang yang lebih susah dari orang. Jangan kita berkata kita tuh paling kaya, masih ada orang yang lebih kaya dari orang saudara. Ingat bahwa di atas awan masih ada langit saudara. Tak terbayangkan, tak terukur kebesaran kuasa Tuhan Allah. Dan Tuhan menempatkan kita di dunia ini saudara, untuk melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana kedaulatan Tuhan yang bekerja atas alam semesta. Sehingga kita juga diingatkan untuk jangan hidup melangit, jangan hidup dalam ketinggian hati, dalam keangkuhan, tapi kita harus membumi saudara. Kita harus rendah hati, kita harus tulus, dan kita harus santun terhadap orang lain. Karena hidup ini hanya titipan sementara saja. Hidup ini tidak kekal saudara. Yang kekal itu adalah kasih, adalah kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang dapat membendung, yang menghalangi, yang menghambat kasih dan kuasa Tuhan. Tapi kita manusia terbatas. Ingatan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas, usia kita terbatas. Jadi sekali lagi yang tidak terbatas itu adalah kuasa dan kasih Tuhan. Karena itu saudara, firman Tuhan dalam kitab Ulangan ini mau mengingatkan kita bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki kelemahan, tapi kita punya hikmat sehingga kita punya kasih, kepedulian kepada orang lain. Jangan pandang enteng orang lain saudara. Jangan merasa diri paling hebat, paling kuat, paling jago. Sebab sekali lagi dengan putaran dunia ini, bumi berputar pada porosnya, rotasi bumi ada siang dan malam. Maka ketika kita menganggap ada orang yang lebih di bawah dari torang, bisa saja orang jadi di atas dari torang. Semua ada dalam kendali Tuhan Allah. Maka jangan pandang enteng orang. Kita harus mengasihi orang lain, orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang yang miskin, orang yang tak punya apa-apa, orang yang butuh bantuan dari kita, uluran tangan kita. Maka kita jangan segan-segan
memberikan rasa cinta kasih kita kepada orang lain. Saudara, memberi dengan kelimpahan itu adalah hal yang biasa, tapi memberi dalam hal kekurangan itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan firman mengajak kita bahwa ketika kita memberi untuk kebaikan, ketika kita memberi dari ketulusan hati, maka ada banyak berkat yang diterimakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma cukup, tapi lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita duga, itu akan diberikan Tuhan. Lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan ketika kita hidup dalam ketulusan hati, ketika kita hidup dalam kemurnian hati dan belas kasihan kepada orang lain. Sebab bukankah itu juga telah dicontohkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, belajar dari firman Tuhan ini, ketika bangsa Israel mereka juga hidup sebagai budak di tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, ketika mereka sudah ada dalam kelimpahan berkat susu dan madu, mereka sudah sejahtera, tingkat ekonomi mereka sudah kuat. Musa mengingatkan, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Maka bukankah kita juga, saudara, kita ini adalah budak dosa. Kita ini hidup dalam keberdosaan kita, tetapi Tuhan Allah telah menyelamatkan kita. Tuhan Allah dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Dia telah memberikan pengampunan kepada kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, belenggu maut yang mengikat kita. Maka demikianlah juga kehidupan kita. Mari kita menyadari, saudara, siapa kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan kita ini tidak layak, saudara. Tapi karena Tuhan telah memberikan pengampunan, kita dilayakkan oleh Tuhan menikmati anugerah keselamatan. Maka kehidupan kita ini sungguh berarti dan sungguh berharga. Karena itu, saudara, cintailah orang lain, kasihilah orang lain, apalagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan, saudara, jangan lupa bahwa torang ini berasal dari tanah. Torang hidup di atas tanah. Kita makan itu adalah dari hasil tanah. Dan suatu saat orang akan kembali ke tanah, toh? Tidak kekal kehidupan kita. Karena itu hargailah kehidupan ini, nikmatilah dan syukurilah hidup ini. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan memberontak. Jangan mengelak dari keadaan nyata kita. Tapi ketika kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita berupaya, berusaha, kita memaknai kehidupan ini. Kita tidak menindas, memeras orang lain, tapi kita memberikan ruang bagi orang lain untuk bisa menikmati kehidupan. Kita tidak menjadi egois. Kita tidak menjadi pecundang dalam kehidupan ini. Kita tidak menjadi arogan, saudara. Tapi kita memberi kesempatan orang lain menikmati hidup seperti kita menikmati kehidupan ini. Sekali lagi, jangan pandang enteng terhadap orang lain. Tetapi mari dengan kehidupan yang Tuhan berikan, kita syukuri semuanya. Kita bisa bergaul akrab dengan orang lain, memperhatikan orang lain, bahkan membutuhkan kuasa Tuhan menggerakkan kita agar supaya di komunitas manapun kita berada, kita akan menyatakan kasih Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehadiran kita. Saudara, ada satu teman saya bilang begini, kalau torang lihat orang bajual itu orang so tua, jangan batawar. Ketika dia menjual sesuatu dengan harga 20.000, jangan torang tawar 10.000 atau 15.000. Biar jo 20.000, saudara. Itu akan jadi berkat bagi dia, tapi juga bagi kita. Kalau torang lihat orang susah, ndak usah batawar. Torang masih lebih dari apa yang mereka alami. Karena itu, berikanlah yang terbaik. Memberi yang terbaik bagi orang yang membutuhkan sama dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab bukankah Tuhan berkata, apabila engkau memberi makan kepada orang miskin, bahkan memperhatikan orang yang membutuhkan, memberikan pakaian, bukankah itu semua kita lakukan untuk Tuhan?
maka lakukanlah segala sesuatu dengan baik, dengan tulus, dengan benar. Dan sekali lagi, jangan peras orang miskin, orang susah. Jangan beria-ria di atas penderitaan orang lain. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi saudara, mari kita nikmati hidup ini. Kita bersyukur dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Karena kita percaya di sana akan ada berkat Tuhan yang Tuhan alirkan dalam hidup kita semua. Asalkan kita hidup baik, jangan tahan upah orang, saudara. Sebab ketika kita menahan upah orang lain, apalagi orang lain itu sudah sangat membutuhkan. Itu sama dengan kita menahan berkat mereka, tapi juga berkat untuk kita. Maka kalau ada kasih, saudara, jangan tahan-tahan. Jangan bebankan pergumulan kita, kesusahan kita, atau keadaan kita kepada orang lain. Karena orang punya kesusahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya karunia masing-masing. Tugas kita di dunia ini adalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua yang mendengarkan. Diberkatilah semua yang menonton video ini dalam situasi apapun Tuhan. Kiranya Engkau selalu menggerakkan kami, hati kami, pikiran kami, memiliki belas kasihan dan selalu peduli, peka, bahkan punya kasih terhadap orang lain. Biarlah yang terbaik selalu kami berikan untuk Tuhan lewat pelayanan kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas. Terus berharap kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.